Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya tulis yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Web Form pada Bank Syariah Indonesia, di mana tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Untuk anggotanya, saya sendiri Cucum Elianti, ada Jujun Supendi, Melina Widawiningsih, Ramdhani Surya Manggala, dan Sugi Sofian. Untuk pembahasan selanjutnya langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melina Widawiningsih. Untuk melanjuti pemaparan yang telah disampaikan oleh teman saya, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang ada pada karya tulis ini. Dalam perjalanan perbankan saat ini, bank sudah berkembang, salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia. Namun, bank ini dalam transaksinya masih menggunakan slip sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelayanannya. Untuk mengatasi pelayanan tersebut agar lebih efektif dan efisien, maka Bank BSI ini menyediakan pelayanan digital berupa Webform BSI yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas berupa buka rekening dan transaksi, di mana transaksi yang dimaksud adalah setor tunai, tarik tunai, pemindah bukuan, transfer SKN, dan transfer RTGS. Untuk identifikasi masalahnya, yaitu Bank Syariah Indonesia masih menggunakan slip dalam melakukan setoran tunai, tarik tunai, dan transfer, baik itu transfer ke sesama BSI maupun transfer ke rekening bank lainnya. Dan untuk maksud dan tujuan dalam karya tulis ini, yaitu berdasarkan identifikasi masalahnya, maka tujuan karya tulis ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem informasi web form pada Bank Syariah Indonesia. Kemudian untuk batasan masalahnya, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka diperlukan suatu batasan sehingga ruang lingkup permasalahan jelas dan terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun batasan masalah dalam karya tulis ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem informasi web form pada Bank Syariah Indonesia dari sisi user atau nasabah. Kemudian untuk sistem penulisannya, yaitu pertama bab 1 menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan pembahasan masalah umum yang merupakan gambaran dan garis besar permasalahan yang di dalamnya memuat latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan karya tulis. Kemudian yang kedua yaitu ada landasan teori, di mana di bab ini memuat beberapa landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan karya tulis ini. Teori-teori tersebut diambil dari beberapa artikel yang telah diterbitkan. Dan untuk yang ketiga yaitu ada analisis dan perancangan. Bab ini berisikan penjelasan mengenai analisis sistem dan perancangan sistem. Dan bab 4 mengenai implementasi sistem, menjelaskan tentang hasil dari analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran, di mana berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan perancangan serta implementasi sistem yang isinya berupa garis besar keseluruhan laporan karya tulis serta saran yang dalam pengembangan sistemnya selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerja sama dan menghasilkan suatu informasi guna untuk memperoleh satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Website yang biasa disebut dengan situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang terdapat dalam sebuah domain, digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam maupun bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari seluruhnya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca berarti tempat penukaran uang. Secara umum, bank disebut sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha dalam menghimpun dana, menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan atau kredit, serta melayani jasa-jasa lainnya seperti penukaran uang, transfer antar bank atau beda bank, tagihan telepon, pembayaran uang kuliah, dan jasa-jasa lainnya.
Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik, selanjutnya untuk bab 3 akan dipaparkan oleh saya, Ramdhani Surya Manggala. Pertama, mengenai analisis sistem. Teknologi yang digunakan untuk membangun sistem web form BSI Syariah ini, yang pertama ada kode uniter. Ini merupakan sebuah framework PHP dengan model MVC atau model View Controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. Kemudian teknologi yang kedua yaitu jQuery. jQuery ini merupakan library JavaScript yang cukup handal, ringkas, dan mempunyai fitur yang cukup lengkap. Library ini membuat pemrosesan di HTML seperti perubahan dan manipulasi dokumen, event handling, animasi, dan Ajax dapat menjadi lebih sederhana. Kemudian teknologi yang ketiga yaitu Bootstrap. Bootstrap ini merupakan framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website yang responsif dengan cepat dan mudah. Lalu mengenai perancangan basis datanya, ini terdiri dari 3 tabel utama yaitu store dan tarik tunai, buka rekening, dan transfer. Kemudian karena analisis ini dari sisi user saja atau nasabah, begini tampilan diagram use case-nya. Jadi nasabah dapat melakukan buka rekening, start tunai, tarik tunai, pemindah bukuan, transfer SKN, dan transfer RTGS. Kemudian begini diagram activity-nya. Untuk proses store tunai, pertama nasabah memilih menu transaksi, kemudian sistem akan menampilkan pilihan transaksi, kemudian nasabah memilih menu store tunai, kemudian sistem akan menampilkan form store tunai, nasabah kemudian mengisi form yang disediakan dan mensubmitnya. Lalu sistem akan menyimpannya di basis data dan sistem akan menampilkan nomor reservasi yang bisa digunakan oleh nasabah. Lalu nasabah dapat menyimpan atau mencatat nomor reservasi yang diberikan. Ini adalah rancangan wireframe atau rancangan tampilan dari aplikasi yang hendak dibuat atau diimplementasikan. Ini tampilan awal. Ini halaman katalog produk. Ini halaman katalog transaksi, dan ini form transaksinya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai implementasi sistem informasi web form pada Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa aplikasi web form Indonesia dapat menunjang proses transaksi antara nasabah dengan Bank Syariah Indonesia. Dengan menggunakan aplikasi web form, maka transaksi di Bank Syariah Indonesia tidak lagi memerlukan slip transaksi. Dan berikut ini adalah merupakan halaman awal aplikasi web form Bank Syariah Indonesia. Jika nasabah memilih menu buka rekening, pada halaman selanjutnya akan muncul tabungan isi, tabunganku, BSI Giro, tabungan pensiun, dan tabungan mabrur. Jika pada halaman awal nasabah memilih menu transaksi, maka pada halaman selanjutnya akan muncul seperti gambar berikut, yang di dalamnya ada menu setor tunai, tarik tunai, pemindah bukuan, transfer SKN, dan yang terakhir adalah transfer RTGS. Jika nasabah memilih menu setor tunai,
Maka selanjutnya nasabah diminta untuk mengisi nomor rekening, nama rekening, nominal, terbilang, berita untuk penerima, tujuan transaksi, nama pengirim, nomor HP penyetor, dan yang terakhir adalah email. Kemudian nasabah menekan tombol setor. Setelah tombol setor ditekan, maka selanjutnya akan muncul nomor reservasi. Nomor reservasi ini dapat digunakan nasabah untuk melanjutkan transaksi di Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan digital web form BSI ini sudah bagus. Nasabah juga tidak harus mengantri untuk mengisi slip transaksi. Bahkan nasabah dapat membuat reservasi sendiri dari rumah karena web form BSI ini dapat diakses oleh smartphone. Di samping mempermudah nasabah, digital BSI ini juga tidak mempersulit nasabah karena aplikasi ini dibuat dengan prinsip user friendly sehingga aman untuk digunakan oleh semua kalangan. Sarannya yaitu dengan adanya karya tulis ini diharapkan para nasabah lebih mampu memahami dan bisa memanfaatkan jasa perbankan secara digital. Selain itu, pihak bank juga harus melakukan sosialisasi dalam meningkatkan lagi layanan digital ini sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah karena adanya kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.